Hai guys, gimana nih kabar uang gajian kalian dalam 1 bulan? Apakah masih sering bocor? Dan di sini aku pengen ngajak teman-teman biar kita bisa ngatur keuangan kita yang anti bocor. Jadi guys, aku tuh sering banget kayak mengalami fenomena, dan juga tentunya aku juga tahu fenomena ini dari teman-temanku juga, bahwa kita tuh sering mengalami kayak uang gajian kita tuh udah raib di tengah bulan karena ngerasa kayak uang aku tuh buat apa aja sih, kok tanggal segini udah habis gitu. Nah, di sini aku ada bantuan amplop keuangan yang aku bikin secara DIY seperti ini. Ini adalah amplop keuangan yang membantu aku biar uang gajian aku nggak bocor gitu ya, nggak raib tentunya. Dan di sini aku juga ada tabungan target, jadi kayak celengan target gitu. Di sini ada 10 juta. Buat teman-teman, celengan targetnya mau berapapun itu terserah. Dan yang paling penting di sini aku adalah bikin buku DIY keuangan, dan ini tuh bukunya tuh khusus kayak buat keuangan gitu, nyatet keuangan. Nah, di sini biasanya aku nulisnya per bulan. Nanti kita bakal bikin buku ini bareng-bareng karena buku ini ngebantu banget kita gimana caranya ngontrol keuangan kita, dan juga bisa ngelacak uang kita tuh dalam 1 bulan tuh dihabisin buat apa dan kemana aja. So, ini membantu banget. Jangan lupa langsung siapin alat tulis kalian, kita langsung bikin. Oke, sekarang juga siapin alat tulis dan buku kalian. Jadi ini tuh namanya amplop keuangan, dimana amplop ini tuh terbuat dari amplop biasa yang ukurannya bisa buat naruh uang kertas. Dan di sini kenapa sih kok ada judul-judulnya? Kalian bisa lihat kan, di sini aku ada judul pulsa, ada judul mom, ada judul wifi, ada judul buat belanja bulanan, ada judul buat skincare. Karena nantinya uang gajian kita bakal kita masukin ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan judul-judulnya. Nah, jadi bisa dibilang sederhananya tuh uang gajian kita tuh dalam 1 bulan gak akan kita pegang secara utuh dalam satu dompet, tapi udah kita masing-masing ini, udah kita sendiriin sesuai dengan kegunaan si uang tersebut. Jadi contohnya, oh ini uang segini khusus buat skincare, uang ini khusus buat bayar kos, uang ini khusus buat beli pulsa, paketan, dan lain sebagainya. Jadi amplop keuangan ini tuh membantu kita itu nggak bocor, atau nggak kayak ini tuh uang buat bayar kos, kalian kok pakai buat beli skincare kayak gitu. Jadi mencegah kebocoran uang gajian kita guys. Nah, gimana sih cara bikinnya ini? Ya, jadi sebelum aku bikin ini, aku tuh nulis dulu kayak di kertas gitu, 1 lembar kertas. Aku tuh nulis dalam 1 bulan kira-kira pengeluaran aku tuh apa aja yang perlu aku keluarkan. Nah, biasanya aku membagi menjadi 2, yaitu pengeluaran wajib sama pengeluaran yang gak wajib. Nah, pengeluaran wajib tuh kayak tanggungan-tanggungan yang perlu kita bayar dalam 1 bulan gitu. Dan pengeluaran yang gak wajib tuh kayak pengeluaran santai, kayak belanja bulanan atau dan lain sebagainya. Kalau udah tersedia nih, kalian udah selesai nulisnya, udah selesai ngelis, kalian tinggal desain aja, atau kalian tulis pakai pulpen biasa juga bisa. Terus kalian tempel di amplopnya tadi. Jadi amplop kalian tuh udah ada judulnya. Ini buat skincare, ini buat bayar kos, ini buat jajan, dan lain sebagainya. Nah, di sini langsung kita mulai dengan bikin buku keuangannya. Nah, di sini buku keuangan ala aku itu bulanan ya guys. Dan ini terserah kalian pengen hias seperti apa. Di sini kebetulan aku pengen nulis keuangan aku di bulan September, dan aku bikin video ini buat kalian. Dan di sini aku selalu tulis nih, jadi gajian aku tuh dalam 1 bulan berapa sih gitu. Nah, di sini aku anggap aja gajian aku tuh 1.500.000 ya dalam 1 bulan. Terus di sini aku tulis juga nabung wajib aku tuh berapa gitu. Jadi habis gajian aku langsung tentuin nabung wajibnya dulu gitu, jangan ke pengeluaran yang lainnya. Kalau udah setelah nabung wajib, di sini aku tulis juga pengeluaran wajib. Jadi P wajib itu artinya pengeluaran wajib. Nah, di sini gaji aku kan 1.500.000. Nah, nabung wajibnya karena 10%, jadi 10% dari 1.500.000 itu kan 150.000. Jadi ini udah nabung wajib yang bener-bener harus ditabung dalam 1 bulan. Nah, pengeluaran wajib aku di sini aku bikin simple aja. Ini yang beneran aku wajib banget. Biasanya aku kasih ibu aku uang. Kemudian aku ada tanggungan bayar wifi juga.
karena aku nggak pakai beli data ya guys, pakai wifi. Terus di sini bensin, karena kita sering-sering keluar, bensin itu wajib. Terus di sini juga ada pulsa. Nah, di sini tipsnya gimana sih caranya kalian itu buat nentuin pengeluarannya ini. Kalau pengeluaran wajib kan pasti kan nominalnya tuh kan pasti wajib segitu kan, kayak udah paten gitu loh. Kayak wifi kan pasti nggak mungkin kalau bayarnya 310 dalam 1 bulan kalian mau bayar 200 ribu kan nggak bisa. Jadi kan kayak beneran udah paten gitu ya. Jadi ini adalah pengeluarannya yang paten, insya Allah setelah kalian membayarkan uang ini kayak uangnya tuh nggak bakalan sisa gitu. Tapi kalau seperti bensin sama pulsa kayaknya masih bisa sisa. Jadi di sini aku juga bikin kolom yang untuk sisa uang. Jadi di sini di sebelahnya aku bikin kolom sisa. Jadi kalau seandainya ada uang sisa, aku harus tulis di sebelahnya sini. Jadi uangnya kayak uang kembalian itu jangan sampai kita beliin yang lain-lain lagi gitu, tapi kita tulis dulu di buku keuangan kita. Setelah pengeluaran wajib, di sini kita bakalan nulis pengeluaran santai. Jadi pengeluaran santai ini tuh sebuah pengeluaran yang dalam 1 bulan itu kadang-kadang nggak tetap gitu. Contohnya di sini belanja bulanan. Itu kan belanja bulanan kita kan pasti nggak menentu ya, dalam 1 bulan pasti habis 100 ribu atau 50 ribu atau berapa kan nggak pasti kan. Terus skincare juga, tapi tetap kita alokasikan, maksudnya kayak kita tulis nih, ini tuh termasuk pengeluaran kita dalam 1 bulan. Di sini ada juga sedekah sama jajan. Jadi sedekah tuh aku masukin dalam pengeluaran santai ya, kalau gaji kita tuh banyak, kita bisa nambahin sedekahnya, tapi kalau gajinya kayak ya agak minim, ya sesuai kemampuan kita. Nah, sama ini kolomnya nanti bikinnya ada kolom sisa gitu. Jadi kan pasti setelah kita belanja atau apa kan uangnya pasti ada sisa. Jadi kita bikin kolom sisa kayak gini. Jadi kalau ada kembalian atau uangnya tuh lebih, jangan dibelanjain dulu tapi tulis dulu di dalam kolom ini dulu. Nah, tipsnya guys, saat kalian mengatur pengeluaran ini, kalian kira-kira jangan sampai pengeluaran kalian tuh kayak melebihi batas lah ya, minimal 50, maksimal ya 50% dari gaji kalian gitu loh. Jadi gaji kalian tuh masih kesisanya tuh masih banyak gitu, nggak terlalu sedikit. Nah, kalau udah di sini kita bakal nentuin nih uang kita tuh jadi sisa berapa, uang yang bener-bener yang nggak kita pakai. Jadi gaji kita yang utama itu dikurangin nabung wajib, terus dikurangin pengeluaran wajib kita sama pengeluaran santai kita, tinggal kita kurangin. Hasilnya berapa kita tulis dalam kolom uangku yang tadi. Nah, di sini uang aku sisa 590.000. Jadi uang ini tuh dipakai ketika keadaan mendesak, benar-benar mendesak ya. Nah, di sini uang-uang yang udah kalian tulis secara rinci nih ya, kalian masukin sesuai nominalnya. Jadi nih pengeluaran wajib tentunya buat ibu, uangnya kan 100.000, kalian masukin ke dalam amplop keuangan kalian, dan begitu seterusnya sampai habis gitu. Jadi kalau kalian mau pergi belanja buat bulanan, kalian ya harus bawa ini si uang di dalam amplop yang buat khusus belanja bulanan, jangan uang yang lain kalian pakai gitu guys. Nah, kalau udah uang sisanya yang 590.000 ini kita simpan aja dalam dompet, dan kalau udah selesai uang kalian udah teralokasikan dengan baik, terus kalian simpan juga nih secara aman, entah itu terserah di mana kalian ya. Di sini aku masukin dalam kayak satu wadah plastik gitu. Jadi seandainya aku mau bayar wifi atau bayar kos-kosan atau mau aku sesuaiin dengan judul-judulnya itu. Jadi di sini aku juga bikin kolom jangan boros challenge. Jadi jangan boros challenge ini tuh dimulai setelah kita itu gajian. Di sini aku bikin kolom kotak-kotak sejumlah 31 hari. Jadi hitungannya ini tuh setelah gajian gitu ya guys. Nah, jadi cara mainnya tuh ini gimana? Jadi kalau dalam 1 hari kalian berhasil nggak membelanjakan uang kalian untuk hal-hal yang nggak penting, itu kalian bisa coret atau kalian warnain kolomnya, berarti kalian berhasil. Tapi kalau kayak kotakannya ini nggak berwarna, berarti kalian tuh kayak gagal. Jadi kalian bisa tahu nih dalam 1 bulan tuh kalian tuh menggunakan uang kalian tuh ke dalam hal-hal yang berguna atau enggak gitu. Kalau seandainya kalian dalam 1 hari bocor, kalian gak usah coret gitu. Jadi cara mainnya tuh kayak gitu. Jadi ini seru banget sih. Jadi kayak challenge buat diri kita gitu. Lanjut, di sini kita bakal bikin yang namanya kolom lacak uang.
Ini beneran penting banget dan kita harus rajin buat ngisinya. Jadi lacak uang ini aku bikin kayak kolom, ada kolom tanggal, terus kolom item sama kolom rupiah. Jadi lacak uang ini tuh berfungsi dimana kita tuh harus selalu rajin nulis saat kita tuh setelah beli-beli sesuatu, entah itu beli apapun, kita langsung tulis dalam kolom lacak uang ini. Karena kita biar tahu nih uang kita tuh dalam 1 bulan tuh banyak digunakan dalam hal apa gitu. Jadi tanggal berapa, terus itemnya kita beli apa, terus harganya berapa, kalian tulis di sini, wajib banget. Dan di sini yang terakhir adalah kita bakal nge-challenge diri kita lagi dengan aku nabung 1 juta. Jadi ini adalah challenge nabung 1 juta yuk. Di sini aku juga bikin kayak kolom-kolom gitu sejumlah 31 hari. Tapi ini tuh nggak wajib 1 bulan kita harus dapat 1 juta, enggak loh guys. Nah ini nanti tuh aku tuh nabungnya kayak 10.000, 20.000 sampai 50.000 sampai total akhirnya itu 1 juta. Nah, ini tuh uang ini tuh dari mana aku nabungnya? Apakah uang 590.000 tadi aku masukin sini semua? Enggak guys, tapi nah tadi kan waktu kalian di pengeluaran santai itu kan pasti ada sisa-sisa uang nih ya. Kalian habis kayak belanja terus uangnya sisa, itu jangan dibikin buat beli seblak, tapi kalian masukin ke dalam celengan ini. Jadi celengannya ini kalau kita udah sampai tanggal 31 kita udah nyampe 1 juta gitu. Jadi uang sisa-sisa yang dari pengeluaran wajib maupun pengeluaran santai itu kita masukin ke dalam challenge yang 1 juta yuk ini. Jadi uang kita tuh nggak terbuang sia-sia, tapi kita buat nabung. Nah kalau kalian pengen juga uang 590.000 tadi, kalian bisa masukin juga yang 50.000 atau 40.000 ke dalam celengan target kalian. Ini opsional, nggak wajib sih ya. Dan aku yakin kalian bakalan bisa mengatur uang kalian dengan santai dan lebih baik. So jangan lupa dicoba ya. Karena menurutku sebanyak apapun uang yang kita dapat, kalau kita nggak bisa menyimpan uang kita dengan baik, itu bakalan sama aja sia-sia. Jadi seberapapun uang yang kita dapat, kita bersyukur, kita kelola dengan baik supaya kita bisa nabung, sehingga kita juga bisa juga nih mulai investasi. So jangan lupa buat nabung dan jangan boros ya teman-teman. Selamat mencoba.